menjelaskan hadis ihsan tadi, jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad wal qabul, mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Canggih nggak Pak? Antum bisa diteknik, ini amal saya diterima apa enggak, itu bisa ketahuan Pak di dunia. Kan selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Tasawuf ini ilmu spesial. Banyak ustadz-ustadz yang tidak belajar tasawuf, dia awam dalam tasawuf, tapi dia berbicara tasawuf. Kira-kira apa jadinya? Dia pasti jelek-jelekin tasawuf. Jadi kalau Bapak search di Google, di YouTube, lalu ada orang berbicara tasawuf, tidak benar. Itu karena dia awam dalam masalah tasawuf. Ada yang hampir benar, dikira tasawuf itu sesuatu yang berkaitan dengan zikir-zikir. Oke. Tapi ingat, tidak semua zikir-zikiran itu tasawuf. Ya, zikir itu setara dengan tazkiyatun nafs. Dia hanya salah satu bagian dari tasawuf. Hanya salah satu. Karena apa? Karena ada orang berzikir bukan untuk Allah. Ada zikir untuk kesaktian, ada zikir supaya rezekinya lancar, ada zikir supaya nggak kebaca oleh KPK, itu banyak tuh ya. Ada zikir supaya pilkada besok kepilih. Yang begini ini itu bukan zikir sufi, bukan zikir tasawuf. Jadi di kesempatan mulia ini saya ingin mengajak kita membaca lebih jernih. Itu bukan tasawuf. Ini saya bawakan kitabnya. Ini kitab tasawuf. Nggak ada Pak ketemu yang dibayangkan orang semua itu. Semua ini adalah ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dalam fikih ada namanya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Selama ini istighfar nggak Pak? Baca istighfar ya. Tapi dari mana kita tahu kita istighfar karena apa, untuk apa, dan sampai level mana? Itu tahunya pakai kitab ini nanti. Maka Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, beda ilmu fikih dengan ilmu tasawuf itu satu aja. Ilmu fikih mengetahui ibadah sah atau tidak sah, sunnah atau bid'ah, boleh atau tidak boleh. Orang mengira ini ilmu segala-galanya. Akhirnya sekarang anak-anak muda pada doyan ngomong sunnah bid'ah, ya kan? Padahal itu belum semua. Itu baru sepertiga bagian agama kita. Sepertiganya di akidah, sepertiga pelengkapnya, penyempurnanya adalah ilmu tasawuf. Apa kata Imam Ghazali? Menjelaskan hadis ihsan tadi, jika fikih mengetahui halal haram, boleh tidak boleh, sunnah bid'ah, sah batal, maka ilmu tasawuf ini lebih unik. Ma'rifatur rad wal qabul, mengetahui amal diterima atau ditolak, ditolak atau diterima. Canggih nggak Pak? Antum bisa diteknik, ini amal saya diterima apa enggak, itu bisa ketahuan Pak di dunia. Kan selama ini orang bilang hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Ini sebagai contoh, pengikut Imam Ghazali tapi udah belakangan, namanya Al-Imam Al-Kattani. Ya, dalam kitab beliau mengatakan Dairatul Kaun, ya. Apa kata beliau? Ciri paling sederhana ibadah orang tidak diterima, contohnya sholat. Habis sholat langsung kabur Pak. Ini ciri-ciri sholatnya dilempar langsung sama dia. Pernah nggak ngeliat atau kita merasakan itu? Diusut, coba diingat-ingat. Kenapa saya buru-buru habis sholat bergerak ke arah lain, ke dunia? Karena di dalam sholat kita sudah ngancang-ngancang mau jalan kemana, mau ke arah mana. Sholat begitu diterima nggak? Dalam surat Thaha ayat 14 Allah berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, menyebutku. Ini kita sholat, kita ingat jalan keluar masjid. Nah, nanti aku kalau keluar lewat sini, ntar pernah begitu? Jujur aja Pak, nggak apa-apa kok.
Ya sama kok kita. Saya juga pernah begitu. Ya, emang begitu. Itu syaitan kerja, Pak. Apa kata syaitan dalam hadis yang sahih? Jika seseorang sholat, maka syaitan mengatakan uzkur kaza, uzkur kaza. Ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu. Itu sebabnya banyak yang teringat kalau lagi sholat. Benar ya? Nabi sendiri kok yang ngabarin. Nabi sendiri yang ngabarin. Bedanya Nabi Muhammad SAW, setannya, koritnya sudah masuk Islam. Maka setan dan koritnya udah nggak berdaya memperdaya Nabi. Justru ikut sholat sama Nabi SAW. Nah kita kan koritnya belum Islam semua nih Pak. Yang punya hak mengislamkan korit cuma Al-Ghaus, namanya wali tertinggi. Kalau di fikih namanya mujtahid, imam mujtahid. Kalau ini imam Al-Ghaus, bukan namanya Ghaus, bukan. Itu gelarnya. Kalau di akhir zaman ya Imam Mahdi. Ya, hanya itu yang bisa mengislamkan. Saya nggak bisa mengislamkan ya Pak. Itu bukan otoritas saya. Saya ngabarin doang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi tasawuf apa tadi? Ilmu mengenai ihsan. Apa faedahnya? Mengetahui amal diterima atau ditolak. Maka Nabi kasih kabar gembira. Ada orang yang diterima amalnya 1/4, ada yang 1/3, ada yang setengah, ada yang 2/3, ada yang semua, ada yang enggak, 10% aja Pak. Kabar gembiranya Pak, alhamdulillah masih diterima lah walaupun cuma berapa gitu. Kita bisa tahu itu Pak. Habis sholat itu kita zikir. Kenapa habis sholat itu zikirnya istighfar? Kan kita sudah diampuni seharusnya. Kan Nabi mengatakan sholat 5 waktu itu seperti seseorang punya sungai di depan rumahnya, lalu dia mandi 5 kali. Betul? Hadis ini masih ingat? Iya. Tapi kenapa ba'da sholat masih istighfar? Itu istighfar bab terima atau tidak terima. Maka ini kabar gembiranya Pak. Ciri-ciri sholat kita dimaklumi oleh Allah. Kita mau istighfar di sholat, tapi istighfarnya harus dinaikin, bukan istighfar dosa fisik saja, tapi sudah masuk istighfar minta ampun dari sholat yang tidak khusyuk, dari zikir yang tidak daim, yang tidak langgeng di kolbu. Sembari kita sholat, itu kan pikiran kita kemana-mana. Jadi pikiran itu mau kemana, kolbu ini mau kemana gitu. Kolbu itu hanya maunya satu, Allah. Pikiran maunya selain Allah. Berperanlah di situ. Kita mengistighfarkan itu. Insya Allah Allah maklumi nanti. Itu maksudnya. Maka jangan-jangan ibadah kita yang diterima bukan sholatnya, tapi istighfarnya. Gitu Pak. Nah ini yang sering saya sampaikan ketika Nabi bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan generasi baru yang merasa berdosa, lalu mereka minta ampun kepadaku, fa'aghfir lahum, lalu aku ampuni mereka. Kita ini pernah merasa berdosa enggak? Itu dia. Inilah ilmu tasawuf. Cuma karena istilah ini ditolak banyak orang ya, jadi saya sekarang menjadi ghuraba Pak, jadi gharib ya. Jadi asing udah. Karena ustadz-ustadz muda udah gak mau ngomongin ini. Malu katanya, takut ditinggal jamaah. Bapak mau ninggalin saya? Kira-kira gimana? Mau ninggalin gak nih? Nah, saya jawab, jadi ada orang ngomong saya, Ustadz, ente gak takut nanti dihujat oleh kelompok fulan, dihujat oleh manhaj fulan? Ente gak takut nanti ditinggal jamaah? Ada Pak yang negur saya begitu. Jawaban saya apa? Afwan akhi, saya berdakwah bukan untuk diikuti fulan, bukan untuk dipuja si fulan, tapi saya mengajar berdakwah ilallah ya, saya belajar untuk membawa diri saya kepada Allah dan mengajak kawan-kawan kita kepada Allah semampu kita. Jika tidak mau ya sudah ya, udah gitu aja Pak kita jawab. Dan sampai hari ini dia gak mau ngajarin tasawuf ya.
Kalaupun ngajarin itu dikasih judul lain. Kita katakan, mau sampai kapan ente begitu? Ya? Di zaman sudah begini, orang sudah terang-terangan memerangi ahlus sunnah, perangkat-perangkat ilmu ahlus sunnah. Ini jangankan tasawuf, Pak, mazhab aja ditentang sama mereka. Apa kata mereka? Tidak ada mazhab dalam Islam, tidak boleh ikut mazhab. Para imam mazhab melarang ikut mereka. Dipakai kalam-kalam itu. Imam mazhab seperti Imam Syafi'i ketika mengatakan la tuqalliduni, jangan taklid kepadaku. Beliau ngomong ke siapa? Ngomong ke kita atau ngomong ke siapa? Kira-kira ini bayang-bayangin nih. Imajinasikan, Pak. Beliau ngomong ke siapa? Orang yang diajarinnya disebut siapa? Muridnya. Muridnya itu siapa aja? Muzani, Muradi, Buwaiti, Humaidi. Itu level-level gurunya Bukhari semua, Pak. Humaidi terakhir yang saya sebut itu gurunya Imam Bukhari. Selevel mereka Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawi, murid semua. Apa kata Imam Syafi'i? Jangan taklid kepadaku. Kenapa? Imam Syafi'i sudah memberikan perangkat ilmu kepada mereka. Nih, kalau ada dalil, ada persoalan, kamu olah sendiri. Tapi kalau bapak-bapak ini yang nggak pernah nyantri dulu udah lupa, udah nyantri masuk kuliahnya juga nggak jelas, ya. Ini berapa tahun UIN IAIN itu terjajah oleh kurikulum yang nggak jelas, ya. Lama, Pak, lama sampai ya sekarang kemudian mereka mulai sadar lagi, dibalikin lagi itu yang kurikulum lama-lama itu, ya. Lama buku terjemah yang dibaca. Akhirnya kawan-kawan kita santri-santri masuk UIN IAIN nggak bisa baca kitab lagi, Pak. Padahal mereka lebih vokal daripada yang tamatan Timur Tengah. Timur Tengah kan nggak ada presentasi. Coba tanya teman-teman kita Timur Tengah, presentasi kuliah itu nggak ada. Maka kalau ngomong tuh ngedoktrin kebanyakan, ya, nggak semua. Kalau anak UIN, anak IAIN, enggak. Mereka ketika menjelaskan sesuatu itu ya bisa berkilah dulu, berteori dulu, karena udah biasa berdebat. Cuma baca kitabnya udah mulai longgar. Nah, saya 7 tahun mengajar di UIN sampai 2019. Saya menghidupkan dari 2012 itu saya menghidupkan ngaji kitab. Jadi kuliah itu ngaji kitab, dibawa ke teater, semua kelas tuh pakai kitab. Sempat lumayan hidup itu kajian kitab ya, tapi takdir Allah saya meminta supaya didekatkan dengan ahli Quran, ya kita jadi pindahnya ke Institut Ilmu Al-Quran. Cuma saya lebih nyaman, ya, secara rohani saya lebih nyaman. Cuma kita berharap UIN IAIN sebagai corong ahli sunnah nanti bisa kembali ke khitahnya. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak dituduh liberal lagi, ya. Apalagi ada buku tuh pemurtadan di IAIN. Ini kan nggak bener nih sebenarnya. Baik.